Halo teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Cognitive Behavior atau disingkat CBT. Baik, di bagian pengertian, Cognitive Behavior Therapy atau disingkat CBT adalah pendekatan konseling dan psikoterapi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya tujuan yang pertama itu dia membantu mengidentifikasi pikiran negatif, mengubah pola pikir yang tidak rasional, mengembangkan perilaku yang lebih positif, dan membantu individu memecahkan masalah secara efektif. Selanjutnya ada sejarah CBT. Nah, pada tahun 1950 hingga 1960, pendekatan behavioristik berkembang melalui teori belajar dan berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Dan berdekatan pada 1960, Aaron T. Beck mengembangkan kognitif terapi, di mana dia menemukan bahwa pikiran negatif mempengaruhi emosi dan perilaku. Dan pada tahun 1970 hingga 80, pendekatan kognitif dan behavioristik mulai digabungkan, sehingga muncul istilah kognitif behavior therapy atau disingkat CBT. Dan pada saat ini, CBT menjadi salah satu pendekatan terapi yang paling banyak digunakan dan didukung oleh peneliti ilmiah. Berikut tokoh-tokoh CBT. Yang pertama ada Aaron T. Beck, bapak kognitif terapi, di mana dia mengembangkan konsep automatic thoughts, core belief, dan cognitive distortion. Dan selanjutnya ada Albert Ellis, di mana dia mengembangkan rational emotive behavior therapy atau disingkat REBT, di mana dia juga menekankan perubahan keyakinan yang irasional menjadi rasional. Dan selanjutnya ada Donald Menckenbaum, di mana dia mengembangkan cognitive behavior modification atau disingkat CBM, di mana juga menekankan pentingnya dialog internal atau self-talk dalam pengaruhi perilaku. Nah, selanjutnya ada Judith Beck, di mana dia mengembangkan dan menyebarluaskan CBT modern, serta menuliskan berbagai buku CBT yang digunakan sebagai pedoman praktik hingga saat ini. Dan berikut ada konsep utama CBT. CBT didasarkan pada asumsi bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku, di mana seseorang tidak terganggu oleh suatu peristiwa, tapi oleh cara ia menafsirkan peristiwa tersebut. Contohnya, peristiwa gagal ujian, di mana muncul pikiran saya bodoh dan tidak akan berhasil, serta menimbulkan perasaan sedih, kecewa, dan cemas, serta juga menampilkan perilaku malas belajar dan menarik diri. Nah, CBT membantu mengganti pikiran tersebut menjadi lebih realistis. Berikut komponen kognitif. Yang pertama ada automatic thoughts, di mana pikiran spontan yang muncul ketika menghadapi suatu situasi. Contohnya, saya pasti gagal. Nah, berikut ada juga core belief, di mana keyakinan dasar tentang diri sendiri. Contohnya, saya tidak berharga. Dan yang terakhir, intimate belief, di mana ada aturan atau asumsi yang dimiliki individu. Contohnya, saya harus sempurna. Nah, di sini ada juga overgeneralization, di mana dia menggeneralisasikan suatu kejadian menjadi kesimpulan yang luas. Dan ada juga catastrophizing, yang mana dia membayangkan hal terburuk akan terjadi. Ada juga labeling, di mana dia memberi label negatif pada diri sendiri. Juga ada mind reading, di mana dia menganggap mengetahui pikiran orang lain. Dan yang terakhir ada all or nothing thinking, di mana dia melihat sesuatu secara hitam putih. Nah, berikut ada teknik-teknik CBT. Yang pertama cognitive restructuring, di mana itu mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis. Dan ada self monitoring yang mencatat pikiran, emosi, dan perilaku. Ada juga relaxation training, di mana latihan relaksasi untuk mengurangi kecemasan. Ada juga exposure terapi yang menghadapkan klien secara bertahap pada situasi yang ditakuti. Ada juga positive reinforcement, di mana dia memberikan penguatan terhadap perilaku yang positif. Dan berikutnya ada tahapan CBT. Pada tahapan ini, konselor dan klien membangun hubungan kerjasama serta mengidentifikasi masalah yang dialami klien. Nah, ada juga tahap inti dalam CBT yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif.
Ada juga tahap evaluasi dan pengakhiran proses konseling. Nah, di sini ada penerapan CBT, di mana cara kerjanya itu yang pertama mengidentifikasi pikiran negatif dan menilai dan menentang pikiran tersebut, dan juga mengubah pikiran yang lebih realistis serta melatih perilaku yang lebih adaptif. Kesimpulannya adalah kognitif behavior therapy merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT dikembangkan oleh Aaron T. Beck dan terus disempurnakan oleh tokoh-tokoh lain seperti Albert Ellis, Donald Menchenbaum, dan Judith Beck. Nah, pendekatan ini membantu individu mengenali serta mengubah pola pikir negatif atau tidak rasional menjadi lebih realistis dan adaptif. Melalui berbagai teknik konseling dan perilaku, CBT bertujuan membantu individu mengelola emosi, mengubah perilaku yang kurang tepat, serta mengikat kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup sehari-hari. Selamat sore. Sore Pak. Senang bisa bertemu kamu kembali. Ya, Pak. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Jujur, saya merasa sangat lelah Pak. Pikiran saya rasanya penuh sekali sampai sulit untuk fokus kuliah. Baik, saya mengerti. Rasanya pasti sangat menguras energi ya ketika pikiran kita tidak bisa berhenti bekerja. Seolah-olah ada beban berat terus kamu bawa ya. Iya Pak, benar Pak. Saya selalu merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi Pak. Tapi saya tidak tahu apa itu. Baik, bisa bantu saya untuk memahami lebih dalam hal apa yang paling sering muncul di pikiran kamu saat rasa cemas itu datang? Saya sering memikirkan masa depan Pak. Bagaimana kalau misalnya saya gagal lulus, bagaimana kalau orang tua saya kecewa, atau bagaimana kalau saya tidak bisa sukses seperti orang lain gitu Pak. Baik. Jadi kamu merasa ada tekanan besar untuk memenuhi ekspektasi dan takut akan ketidakpastian masa depan gitu. Iya Pak, saya merasa harus punya kendali atas semuanya, tapi kenyataannya saya tidak bisa Pak. Nah, mari kita lihat sejenak. Jika kamu terus-menerus memikirkan bagaimana kalau yang buruk atau apa dampaknya bagi kamu saat ini? Saya jadi tidak bisa belajar, badan sering gemetar dan nafsu makan saya berkurang Pak. Baik, jadi kecemasan ini sebenarnya tidak membantu kamu sukses, justru malah menghambat kamu ya. Ya Pak. Nah, mari kita lihat ke belakang. Apakah semua hal buruk yang kamu khawatirkan itu benar-benar terjadi? Sebenarnya sebagian besar tidak pernah terjadi Pak. Saya tetap bisa melewati ujian semester kemarin meski saya merasa sangat cemas gitu Pak. Nah, baik. Bagaimana jika kita melihat ketidakpastian itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian alami dari kehidupan? Apa yang bisa kamu lakukan hari ini yang benar-benar berada di bawah kendali kamu? Mungkin fokus mengerjakan tugas yang ada sekarang saja Pak. Bukan memikirkan apa yang akan terjadi di tahun ke depan. Bagus sekali. Mari kita sebut ini sebagai fokus pada saat ini. Jadi kamu tidak perlu memikul beban masa depan sekaligus hari ini. Nah, sebagai latihan, setiap kali pikiran bagaimana itu muncul, saya mau kamu menarik nafas dan berkata pada diri sendiri, saya cukup fokus pada hari ini. Bagaimana menurut kamu? Baik Pak, saya akan mencobanya. Itu terdengar lebih ringan. Jadi kita lihat perkembangannya minggu depan ya. Terima kasih sudah sangat terbuka hari ini. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak. Nah, senang bisa bertemu kamu kembali lagi di sesi kedua ini. Bagaimana perkembangan 1 minggu terakhir setelah kita mencoba teknik worry time-nya? Awalnya agak aneh Pak, harus mengatur waktu untuk cemas, tapi ternyata cukup membantu supaya tidak kepikiran terus saat di kelas Pak. Oke, bagus sekali kamu sudah mencoba tekniknya. Apakah ada momen di mana kamu merasa kesulitan menunda pikiran cemas tersebut? Ada Pak. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi ya. Saat pikiran bagaimana
kalau muncul malam hari, emosi apa yang paling dominan muncul? Eh, Seperti rasa takut gagal. Saya merasa kalau saya tidak cemas, saya tidak waspada, dan saya rasa itu berbahaya, Pak. Baik, jadi kamu merasa cemas adalah cara untuk tetap aman. Nah, mari kita cek apakah kecemasan itu benar-benar melindungi kamu atau justru malah membuat kamu semakin lelah. Sebenarnya membuat saya semakin lelah sih, Pak, dan tidak bisa berpikir jernih. Eh, ada biasanya sebelum tidur, tapi saya coba ingat kata-kata Bapak untuk fokus ke hari ini saja. Oke, nah bagaimana jika minggu ini kita tambahkan satu teknik lagi? Di setiap kamu merasa cemas, tuliskan satu hal yang berhasil kamu lakukan hari ini dengan baik. Nah, tujuannya itu membuktikan bahwa kamu punya kendali. Boleh sih, Pak, saya akan mencoba catat di ponsel saya, Pak. Nah, baik, kecemasan adalah tentang ketidakpastian masa depan. Tapi catatan itu jadi bukti nyata tentang kemampuan kamu. Oke, kita akhiri sesi konseling ini. Terima kasih, Pak. Ya.